dakwah. Sebenarnya yang dicari itu adalah bukan menyampaikan ilmunya, tapi tentang masalah rating atau followersnya yang dicari. Sehingga apa? Ketika satu hal materi yang beliau dapatkan dia sampaikan dan berbeda pendapat dengan netizen lainnya atau dengan influencer lainnya, ini saling hujat menghujat. Nah, inilah yang dikatakan tadi ilmu tanpa adab. Seharusnya kalau kita berbicara tentang masalah adab, berbicara tentang masalah perlakuan kita terhadap orang yang berilmu, justru orang yang berilmu itu pasti dia akan satu, ketika sahabat atau orang yang dia lihat keliru, pasti satu akan menasehatinya. Dan di dalam Islam menasehati seseorang itu nggak boleh di tempat ramai. Ayo, siapa yang di sini menasehati rekannya seolah-olah dia yang benar, teman-temannya terpojoki, terus teman-temannya juga ikut mojoki? Ada yang kayak gitu? Menasehati adab dalam Islam harus minimal berdua deh. Biar apa? Satu, akan lebih kena dari hati ke hati. Karena kesannya nanti kalau teman-teman menasehati ketika di banyak orang, kesannya menjatuhkan, atau yang kedua kesannya memojoi rekannya kita. Maka yang terpenting dalam adab dalam menasihati itu adalah menasihati ketika berdua. Nah, inilah dalam fenomena saat ini, penyakit orang saat ini itu namanya selain lisan, yang kedua adalah apa nih? Jempol. Ya kan? Bagaimana sekarang itu saling serang menyerang, saling fitnah memfitnah, saling pojok memojokkan, padahal tarafnya baru seorang thalabul ilm, baru seorang pelajar yang dimana harus butuh ilmu. Dan sesuatu, tadi kata Mas Akhis mengatakan, sesuatu yang gak diserahkan kepada ahlinya maka akan rusak. Nah, termasuk jawaban pertanyaan dari Mbak tadi. Nah, inilah yang termasuk adalah ilmu sebelum adab, adab sebelum ilmu. Akhirnya apa? Itu tadi, orang saling bertengkar, saling bercekcok, akhirnya latah dan segala macamnya. Itu tadi, orang sekarang belajar ilmu bukan untuk mendalami sebuah agamanya, tapi hanya sekedar untuk kepuasan intelektual, hanya sekedar untuk pamer-pameran, hanya sekedar yang penting nanti saya bisa centang biru saja. Masalah perkara nanti benar atau salah, wis gaspol, yang penting saya tetap dalam koridor saya seperti ini. Nah, ini yang termasuk dalam era digital. Ini sebuah fitnah yang luar biasa. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, oke, bagaimana kita beradab di dalam dunia maya gitu ya. Nah, sekarang selain mulut, yang agak sulit kita rem itu adalah tangan kita. Bener gak sih? Melihat sesuatu kemungkaran, kita tuh rasanya pingin komen, pingin mengaruhi dan segala macamnya. Maka adab dalam kita bersosial media sebenarnya, ketika ada yang kayak gitu, udah DM aja, atau misalnya mungkin inbox aja, atau misalnya japri aja, gak usah lihat komentar. Karena tujuan mereka untuk biar rame komentar, ya untuk memecah belah tersebut gitu. Atau enggak, cukup deh, gak usah dibahas, gak usah diperpanjang masalah kayak gitu. Salah satu cara menyikapi orang yang gak beradab adalah dengan meninggalkan dirinya. Udah cukup, stop kayak gitu. Jadi kita lebih respect kepada orang-orang yang beradab aja. Kayak gitu sih Mbak, dari versi dari saya tentang masalah dua pertanyaan dari Mbak tadi. Matur nuwun, jazakumullah khairan, berkah selalu. Terima kasih. Kasih hadiah dulu. Oke. Ya, dan untuk siapa lagi? Siapa namanya? Ahlul. Ahlul. Kita itu ingin menjadi
Kalau kita kita semua ini bagaimana itu menjadi tinggi. tapi apa saja yang kita miliki itu membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Lebih tinggi. Oh, oke, cakep. Oke, tepuk tangan buat Mas Ahlul. Baik, teman-teman. Oke, pertanyaannya bagus banget. Kalau misalnya kita ini orang yang berilmu dan kita merasa ilmu kita ini adalah tinggi daripada orang lain, apakah itu termasuk ke dalam adab? Ilmu yang bermanfaat gitu ya. Baik. Rasulullah SAW itu pernah berkata dan mengajarkan kepada kita semua, ketika masuk di pagi hari kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang dapat dirasakan dan setelah dirasakan itu diekspresikan oleh seseorang tersebut sehingga menjadi amalan yang bermanfaat dan mengalir jariahnya. Tetapi ketika misalnya ilmu itu hanya sekedar menjadi onggoan ilmu saja, terus tidak bisa menggerakkan dan tidak bisa memahamkan, maka bisa jadi itu belum bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena kalau kita berbicara tentang fakta di lapangan, betapa banyak majelis ilmu yang bertebaran ilmu-ilmu yang luar biasa, betul? Saya mau nanya, ada nggak efeknya? Berapa persen efek yang dirasakan oleh umat kita saat ini tentang masalah tablik akbar, tentang pengajian-pengajian kita saat ini? Banyak nggak? Tidak. Karena apa? Ilmunya hanya sekedar menjadi sebatas ilmu, tapi tidak dipaksa untuk menjalankan. Karena yang namanya ilmu itu konsekuensinya adalah sebuah amal. Nah, kalau tadi berbicara saya merasa ilmu saya tinggi, apakah menjadi ilmu yang bermanfaat? Kalau merasa ilmu tinggi dan gak meremehkan orang lain, it's okay. Tetapi ketika ilmu itu tinggi terus dia meremehkan orang lain, dia termasuk ke dalam kategori orang yang sombong. Apa itu sombong? Definisinya batarul haq wa ghamtun nas, menolak sebuah kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi apakah saya yang pakai jas bagus seperti ini saya dikatakan sombong? Apakah Mas Ahlul di sana yang memiliki atau merasa punya ilmu tinggi terus merasa dia orang yang hebat? Salah ya, enggak juga. Karena ketika misalnya saya pakai jas bagus, saya meremehkan orang lain, jas kamu jelek. Mas Ahlul bilang, malah Bahlil ya, sorry. Mas Ahlul mengatakan saya ilmu tinggi, kamu ilmunya rendah, basis segini. Nah, bisa dikatakan definisinya adalah menjadi orang yang sombong. Terkadang manusia itu terlalu merasa pintar, tapi nggak pintar merasa. Ulama itu pintarnya ulama, hebatnya ulama, walaupun dia pintar tapi dia pintar merasa. Kebalik ya, antara merasa pintar sama pintar merasa. Nah, yang kita tumbuhkan dalam kehidupan kita itu bukan merasa pintar, tapi apa? Pintar merasa, merasa kurang, merasa bodoh, merasa butuh. Inilah para ulama. Bayangkan, sekelas ulama-ulama terlebih zaman dahulu itu, mereka pintar merasa. Bahkan saya sampaikan nanti ini ya, ada riwayatnya ya. Aduh, Mas, mana materinya? Sudah hilang. Ya. Bahkan sampai menata sandal. Kalau teman-teman di pondok pesantren yang itu basically-nya adalah basically dari Nahdlatul Ulama, coba lihat bagaimana benar-benar saking taklidnya kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada kiainya. Tapi nggak boleh berlebihan, karena dalam Islam ada batasannya. Apa itu? Nggak boleh punya sifat gulu namanya. Apa namanya? Gulu. Gulu itu bukan leher ya. Gulu itu G-H-U-L-U-W. Gulu itu apa? Terlalu berlebih-lebihan, mengagung-agungkan. Bahkan Rasulullah pun juga nggak suka dia agungkan banget sampai mempertuhankan banget tuh nggak suka. Artinya apa, Mas? Tadi kata Mas Ahlul, apakah ketika saya merasa nilai ilmu saya tinggi itu bagian dari ilmu yang bermanfaat gitu ya? Yes, selama ilmumu itu bisa menebarkan manfaat untuk orang lain, jadi manfaat. Tapi kalau hanya menjadi onggoan ilmu saja, hanya kepuasan intelektual saja,
maka belum dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Itu poinnya, ya. Barakallahu fikum. Tepuk tangan buat Mas Ahlul. Dua, ya, lagi. Banyak banget ya pertanyaannya. Keren. Terima kasih kepada Mas Ahlul. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Cewek lagi. Wah. Agak kayak kurang jelas ya suaranya ya. Iya. Gede ngumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa tepuk tangan dulu buat mbaknya. Ini lebih tepatnya bukan pertanyaan ya, tapi lebih ke curhat kayaknya ya. Oke, pertanyaan pertama. Tadi disinggung di kitab Ta'limul Muta'allim ya, tentang Syekh Az-Zarnuji, bagaimana cara-cara melihat atau mencari guru yang baik seperti apa. Padahal kita ini kalau di UMJ, kita kampus di sini, kita kuliah di sini, kita belum tahu gimana kredibilitas dosen-dosen di sini seperti apa. Baik. Jadi di kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Az-Zarnuji itu dikatakan adalah bagaimana mencari seorang guru untuk lingkup individu. Karena kalau kita berbicara tentang masalah UMJ, ini kan berbicara instansi ya. Jadi yang kita bisa ikhtiarkan itu adalah bagaimana track record atau kredibilitas kampus ataupun dosen-dosen tersebut. Itu yang satu. Karena pada zaman dulu ya, ketika Syekh Az-Zarnuji itu mengutip atau menulis sebuah kitabnya, belum ada sebuah hal yang kampus-kampus besar seperti ini yang dimana dari secara background dosen, background gurunya itu berbeda-beda gitu loh. Karena ulama-ulama terdahulu udah jelas track recordnya seperti apa kan gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang patut kita pahamkan bersama juga. Karena fenomena yang terjadi, masalah kontemporer saat ini itu memang sesuatu hal yang perlu kita sikapi. Makanya di dalam dunia Islam itu banyak sekarang fikih-fikih kontemporer, yang dimana masalah-masalah zaman dulu itu belum didapatkan dengan masalah zaman sekarang, ya kan? Nah, tetapi Islam dari dulu, dari zamannya Nabi Muhammad sampai akhir zaman kelak itu akan tetap relate dengan kehidupan kita. Cuma yang berbeda adalah fasilitasnya dan keadaannya. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu nggak relate diterapkan di dalam kehidupan modern saat ini, nah itu dia harus kudu belajar dulu.
Nah, itu tadi Mbak. Jadi ikhtiar kita, bahkan saya pun sendiri kalau memilih guru secara global itu melihat kredibilitas terlebih dahulu tentang masalah instansinya seperti apa. Minimal itu menjadi acuan dulu deh. Karena ketika guru atau dosen itu yang belajar atau mengajar di sini, otomatis kan sudah mulai screening dari beberapa hal yang perlu dilewati dari beberapa kriteria yang diberikan oleh instansi atau UMJ ini. Itu ya. Jadi yang dimaksud saya ajar menuju adalah bagaimana mencari guru itu secara lingkup yang individual atau majelisan. Tapi kalau secara kredibilitasnya secara besar, itu kita bisa melihat bagaimana track recordnya di instansi tersebut. Itu satu. Pertanyaan yang kedua, lalu muncul pertanyaan, terus ya kita menghargai guru, adab kita sebagai adab kita kepada seorang guru. Tapi fenomena yang terjadi saat ini, banyak guru, banyak dosen, banyak ustadz yang ternyata justru malah adabnya, lisannya itu justru malah gak menjaga, justru malah membuat kita sebagai siswa, sebagai santri terzolimi, kan gitu ya. Kembali lagi saya katakan, berbeda antara kualitas zaman dulu sama zaman sekarang. Ya, yang tadi saya katakan itu fenomena yang terjadi saat ini, bahkan nyuwun sewu, ini yang menjadikan opini-opini di tengah masyarakat, pondok pesantren, sekolah-sekolah islami, dosen, ustadz, kiainya, mohon maaf ya, kita lihat beberapa kasus yang terjadi ya. Apa ujung-ujungnya? Apa proyeknya? Islamofobia. Akhirnya banyak yang gak mau masuk ke perguruan tinggi Islam, akhirnya banyak yang masuk ke madrasah Islam, dan seterusnya. Nah, bagaimana respon kita ketika kita mendapatkan guru yang kita kok merasa terzulimi banget ya, dari tutur katanya dan segala macamnya kok nggak bisa ditata dan membuat kita merasa terzulimi. Satu, ketika ada sebuah kemungkaran, ketika ada sebuah kebatilan, maka rubahlah dengan tanganmu. Artinya apa? Rubah dengan sikapmu dulu. Ajak ngobrol pelan-pelan. Bisa nggak diajak ngobrol-ngobrol? Oh, nggak bisa. Terus bisa nggak diajak kooperatif, nggak ngobrol bareng-bareng, atau misalnya adain ketemuan, terus ngobrol unek-uneknya seperti apa. Yang kedua, ketika nggak bisa dengan sikapmu, maka dicoba dengan lisanmu, dan seterusnya. Maka kita hanya fokus kepada apa yang kita bisa laksanakan. Kalau tugas kita sebagai murid, kita patuh kepada guru, patuh selama dalam koridor kebaikan. Tetapi ketika sudah melanggar dari Quran Sunnah, melanggar dari norma-norma keislaman, maka tidak perlu diikuti. Karena salah satu ciri-ciri guru yang baik adalah berbicara menggunakan landasannya Quran Sunnah dan norma-norma keagamaan. Jadi Mbak hanya bisa fokus saja terhadap diri Mbak. Masalah hal itu doakan yang baik-baik saja. Karena hati-hati, doa orang yang terzolimi itu biasanya lebih cepat makbul. Ya, maka doain aja guru-guru, ya muqallibal qulub, ya Rob, engkau yang maha membolak-balikan hati dosen kami, maka berikanlah petunjuk kepada dosen kami jalan yang lurus, nggak marah-marah, nggak ngambek-ngambek, nggak kayak mak lampir kayak gitu. Sampaikan dengan nada baik, sampaikan dengan nasihat yang penuh rasa cinta kepada mereka semua. Akhirnya apa? Kita hanya bisa fokus terhadap apa yang kita bisa lakukan saja. Selebihnya urusannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tepuk tangan buat mbaknya dulu dong. Keren. Dan kembali silakan. Perkenalkan nama saya Kevin dari. Siapa namanya? Kevin. Ya. Jadi dari sini pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan dan melihat seseorang itu bisa dikatakan dia itu keliru dan seseorang itu bisa dikatakan beradab atau keduanya keliru dan beradab. Tepuk tangan dulu dong. Baik. Bagaimana cara mengetahui dia ini berilmu ataupun beradab? Maka di dalam Islam ada teknisnya. Gimana? Cobalah engkau pergi bersafar dengannya, maka sifat aslinya akan keluar. Ngapain? Bersafar. Orang itu akan keluar sifat aslinya ketika nanti akan
akan melakukan perjalanan bareng dengan dirimu. Coba siapa yang di sini pernah ketemu dengan temannya, terus baru mendapatkan ternyata sifat aslinya setelah pulang dari ngecamp? Ada? Oh, ternyata dia orangnya nggak sabaran ya. Oh, ternyata dia orang kayak gini ya. Nah, maka bagaimana cara mengetahui sifat asli, ilmunya, adabnya seperti apa? Maka cobalah bersafar dengannya dan bermalam atau tidur bersama dengannya. Maksudnya bukan tidur bareng ya. Maksudnya itu tadi, kalau cowok sama cowok ya maksudnya ngecamp bareng atau touring bareng. Nanti sifat aslinya akan keluar di situ. Ini yang terjadi di penyakit orang yang sudah hijrah, orang yang sudah soleh dan soleha, menjadikan soleh dan solehanya ini menjadi kamuflase. Menjadi apa? Kamuflase. Jadi ibarat kata seperti ini, dia itu memanfaatkan forumnya, memanfaatkan kesolehannya, memanfaatkan image-nya, itu dijadikan sebagai landasan untuk menggeneralisir suatu kemaksiatan. Contoh misalnya dalam satu forum keagamaan, forum maskam, forum organisasi keagamaan misalnya, ikhwan sama akhwat, kan dalam Islam itu kan boleh chattingan ketika ada perlunya, kalau ada kepentingan secara syar'inya, kalau nggak ada nggak usah. Tapi kan sering tuh, assalamualaikum ukhti, dibales waalaikumsalam lagi ngapain lagi belajar nih gitu. Lagi belajar apa akhirnya sampai merembet-merembet jangan lupa makan ya kayak gitu ya. Bisa pap nggak gitu ya. Kayak gitu. Nah, akhirnya apa teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Orang yang sudah memakai hijab syar'i, orang yang sudah memakai peci, memakai koko gantengnya sekalipun, itu nggak menjadi jaminan bahwasanya dalamnya, softwarenya itu soleh, ilmunya, adabnya itu baik. Karena suatu kisah saya punya majelis ilmu, saya punya dapat teman yang baru hijrah. Anak orang ini, mohon maaf ya, orang ini ternyata punya gangguan seksualitas. Cowok ini ternyata masuk majelis ilmu bukan nyari ilmu, tapi nyari cowok. Jadi cowok nyari cowok, dan itu luar biasanya. Saya mencoba, guru saya bilang kalau mau melihat sifat aslinya coba bermalam dengannya. Bermalam saya dengan dia, dan apa yang teman tahu? Akhirnya terjadi di situ hal yang tidak luar biasa. Saya kalau bicara masalah itu hal yang nggak enak. Jadi itu ya. Jadi poinnya adalah ketika pengen tahu orang itu berilmu, orang itu beradab, bersafarlah dengannya, nginep bareng dengannya, makan bareng dengannya, maka insya Allah pelan-pelan dia akan kelihatan ilmu, adab dan sifat aslinya seperti apa. Karena kalau cuma hanya sekedar ketemu di kampus, di kelas, ketemu di majelis ilmu, insya Allah soleh-soleh semua, betul ya. Tapi kita nggak tahu luar dalamnya seperti apa ya. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah tetapkan kita, keteguhkan kita di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang sudah soleh-soleh kayak gini, nggak ada jaminan kita ini terhindar dari maksiat. Namanya talbis, tipu daya iblis, itu sangat luar biasa, menggelincirkan umat manusia itu dalam kebinasaan. Seperti itu ya. Mas Kevin, barakallah, sehat selalu. Tepuk tangan buat Mas Kevin, keren banget. Oke, sudah ada lagi? Hah? Terakhir, ada terakhir. Oh ya. 6. Untuk perempuan Sudah.